Mengapa orang suka bergosip? Bergosip adalah bagian integral dari budaya manusia. Dan itu adalah sesuatu yang dilakukan setiap orang di beberapa titik atau lainnya. Tapi pertanyaan di sini adalah mengapa orang bergosip? Beberapa alasan mengapa orang bergosip bisa sangat menarik. Poin-poin pentingnya adalah: 1. Gosip berbeda dengan kecenderungan manusia untuk membicarakan orang lain karena gosip berfokus pada informasi negatif. 2. Bergosip memberi orang perasaan berkuasa. Penelitian menunjukkan bahwa gosip bermanfaat secara emosional. 3. Kebanyakan orang setuju bahwa mengatakan hal-hal negatif tentang orang lain boleh-boleh saja, tetapi jangan mengatakan hal buruk tentang saya. Orang suka bergosip. Gosip adalah informasi yang dibagikan tentang pihak ketiga yang tidak hadir. Gosip berbeda dengan kecenderungan manusia untuk membicarakan orang lain dalam gosip, yang cenderung berfokus pada informasi negatif untuk merendahkan target. Jika informasi yang dibicarakan positif, maka akan dicap pujian atau iri hati. Gosip biasanya berpusat pada aspek negatif dari penampilan pribadi, pencapaian pribadi, atau perilaku pribadi seseorang. Bentuk gosip yang kurang ramah adalah ketika orang membahas informasi tentang selebriti atau orang lain yang disorot di tabloid atau media sosial. Motivasi untuk bergosip. Beberapa orang bergosip untuk membalas dendam. Orang yang tidak menyukai seseorang biasanya akan mencari orang lain yang memiliki ketidaksukaan yang sama terhadap orang yang sama. Percakapan selanjutnya berpusat pada evaluasi negatif dari orang itu. Ketidaksukaan terhadap target gosip divalidasi dan membeberkan perilaku yang menyakitkan. Namun kebanyakan orang bergosip karena bergosip itu menyenangkan. Karena perasaan berkuasa yang diberikan kepada mereka. Membicarakan orang lain membuat seseorang merasa lega karena tidak mengalami musibah yang sama. Orang juga suka bergosip karena itu memberi mereka perasaan bahwa mereka memiliki informasi rahasia tentang orang lain, yang otomatis memberikan mereka perasaan berkuasa. Orang ingin terlihat tahu tentang gosip terbaru tentang orang lain. Jika pengetahuan adalah kekuatan, maka gosip adalah kekuatan turbocharge. Untuk menunjukkan kekuatan mereka dan memperkuat ego mereka, orang harus berbagi informasi dengan individu lain. Gosip datang secara alami, dan sebagian besar waktu terjadi hampir secara tidak sadar untuk memecah kemonotonan kegiatan rutin, atau hanya untuk membumbui percakapan. Media sosial adalah platform yang ideal untuk bergosip. Komentar diposting secara anonim tentang seseorang. Gosip di media sosial cenderung lebih berbahaya karena informasi negatif memiliki khalayak yang luas dan tetap terlihat untuk waktu yang lama. Efek gosip pada otak. Penelitian pada tahun 2015 tentang pencitraan otak pria dan wanita saat mereka mendengarkan gosip positif dan negatif tentang diri mereka sendiri dan atau selebriti. Penelitian ini menemukan bahwa nukleus caudatus atau pusat penghargaan di otak diaktifkan sebagai respons terhadap gosip negatif tentang selebriti, yang menunjukkan bahwa skandal selebriti yang cabul dapat menarik minat banyak orang. Penelitian ini menunjukkan bahwa orang ingin menyesuaikan diri secara sosial dan mereka juga ingin orang lain melihatnya secara positif. Orang merasa lebih bahagia ketika mereka mendengar gosip positif tentang diri mereka sendiri dan merasa lebih gelisah ketika mereka mendengar gosip negatif tentang diri mereka sendiri. Di kalangan masyarakat luas, bergosip itu dihargai. Artinya, orang akan terus bergosip selama mereka tidak mendengar hal negatif tentang diri mereka sendiri. Bagi mereka tidak apa-apa untuk berbicara negatif tentang orang lain, tetapi jangan mengatakan hal buruk tentang saya. Jika kamu menyukai konten seperti ini, klik tombol suka dan bagikan ke teman-temanmu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk lebih banyak video seperti ini. Terima kasih dan sukses selalu.